Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alisa Channel. Terima kasih banget nih buat Mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga Mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur Mam semua di rumah ya. Oke, sharing kegiatan hari ini. Alhamdulillah hari ini bisa jualan lagi ya Mam. Nah ini masih semangat banget sih. Aku masih pagi-pagi. Pokoknya kalau masih pagi masih semangat banget. Biasanya sih kalau udah lemes-lemesnya itu di jam 10-an ya, karena udah ngantuk-ngantuknya. Karena emang aku bangunnya itu dari jam 3. Terus selesai jualan itu paling siang itu di jam 9-an. Nah ini aku masih di jam 5-an lewat gitu. Ini mau ke tempat pertama aku DO dulu seperti biasa. Mungkin aku kalau bikin video sering banget nge-shoot area sini ya, karena emang aku suka untuk area sini tuh yang nggak begitu rame-rame banget sih jalannya, makanya aku shootnya itu di area sini terus Mam. Nah buat teman-teman nih yang baru mampir mungkin belum tahu ya kalau aku tuh jualan apa. Tadi di awal video udah aku kasih lihat sebenarnya plastik-plastiknya aja. Jadi setiap pagi tuh aku jualan nasi uduk Mam, tapi sistemnya online gitu, di onlinein di grup FB, di WA. Terus nanti kalau ada yang pesen aku anterin. Jadi kayak apa ya Mam, delivery order gitu deh. Dan ini sih videonya aku singkat aja karena emang di setiap jualan aku tuh selalu yang diburu-buru pelanggan, karena emang jualan nasi uduk itu biasanya untuk yang mau berangkat kerja atau yang sekolah gitu Mam. Nah tadi juga itu pas pulang dari jualan aku mampir ke tempatnya Pak RT, tadi ngasihin berkas. Terus di rumahnya Pak RT banyak banget jeruk limonya. Tadi tawarin katanya mau nyambel gak, limonya banyak banget, lebet banget, seneng banget. Tadi sih aku minta di videoin sama temen aku, tapi ternyata temen aku itu lupa nge-shootnya gitu. Jadi videonya tuh pendek banget Mam. Oke, ini singkat cerita aja sih Mam, aku udah sampai rumah. Ini ada paket yang belum dibuka. Nah rumah aku itu kan 3 petak ya Mam, kontrakan aku itu 3 petak. Sebenarnya dari luar ke dalam itu lumayan jauh kan ya, tapi setiap kali aku masak belum lama, kayak baru masak aja itu tuh laler udah ada yang masuk gitu loh Mam, sebel banget. Dan kalau misalnya aku lupa nutup makanan aku itu ternyata ada lalernya, dan biasanya tuh ditemplekin gitu deh, sebel banget pokoknya. Mungkin teman-teman udah banyak yang punya ya tudung saji kayak gini, cuma aku yang baru butuh aja jadi baru aku beli. Karena kemarin-kemarin tuh aku pikir kalau punya tempat kayak begini tuh nyempit-nyempitin dapur aku, karena emang bener-bener dapur aku tuh sempit banget ya Mam. Dan akhirnya mau tidak mau aku order nih. Jadi ini tuh tempat makan atau tudung saji yang dirakit, yang nggak langsung jadi. Aku belinya tuh yang rakitan kayak gini. Ini ribet sih ngerakitnya. Kalau Mam mau beli yang rakitan kayak gini sebenarnya emang lebih kokoh ya, cuma apa sih namanya, ribet aja gitu loh. Tapi kokoh sih daripada yang udah jadi gitu Mam. Kemarin tuh kakak aku beli yang udah jadi, tapi dia tuh kayak rantang gitu, jadi misa-misa. Menurut aku kalau misalnya kayak gitu yang gampang oglek gitu deh. Dan alhamdulillah sih aku udah punya tudung sajinya ya. Oke, dilanjut masak aja. Hari ini aku mau masak, ini requestannya anak aku, kakak Alesa. Emang karena sebulan kemarin tuh jarang banget yang namanya masak ya. Pokoknya waktunya itu susah bagi-baginya. Kayak misalnya aku masak tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena waktu untuk masak kan lumayan lama juga ya, nggak sebentaran gitu. Jadinya tuh yang aku tuh jarang banget masak, launya itu beli gitu. Dan akhirnya hari ini anak aku minta dibikinin, katanya mau bikin sayur asem. Sayur asemnya cuma kacang sama putren doang. Terus dibikinin dadar telur mie gitu. Sama untuk suami aku sih aku mau bikin ikan asin aja. Nah Mama, maaf banget nih sebelumnya, di dalam aku pakai dasteran karena emang gerah banget hari ini, panas banget cuacanya. Dan udah gitu aku tuh lupa nggak pakai manset ya Mam, maaf aja ya Mam. Oke Mam, kita balik lagi ke video. Jadi semua masakan yang mau aku masak ini udah aku olah semua. Jadi nanti untuk goreng-gorengnya bisa langsung satset ya. Ini dia martabak mie-nya, aku pakai mie rebus aja. Tadi pakai mie soto gitu, pakai yang ada aja. Aku tambahin telurnya 3, terus aku tambahin bawang merah, bawang putih aja, dan seasoningnya pakai garam sedikit, terus pakai penyedap rasa sedikit. Tadi aku pakai totole. Terus nanti tinggal kita masukin ke dalam wajan dengan api kecil. Oke, kita langsung aja sih Mam masak pakai 2 tungku kayak gini biar cepet. Yang satunya untuk masak sayur, yang satunya untuk masak martabak mie dan juga ikan japuh ya Mam. Dan untuk panci sayurnya itu udah aku tongkrongin di atas kompor yang satunya mau aku gunakan untuk numis si ikan japuh. Tadi aku beli ikan japuhnya itu 3.000 satu ya, aku beli 2 ekor aja, nggak banyak-banyak sih. Ini kan untuk aku sama suami aku aja. Dan ini tuh untuk 1 kali makan aja Mam, nggak banyak-banyak, karena di rumah aku itu ya kalau misalnya lauk nasi sisa itu jarang
kemakan lagi gitu. Beda banget sih kalau aku main di tempatnya mertua aku gitu ya, nggak tahu kenapa pokoknya walaupun jangan nget-ngetan tapi rasanya itu tetap enak. Tapi untuk di rumah aku itu kalau misalnya ada sayur sisa itu tuh mereka nggak pada mau makan ya, yang makan tuh biasanya aku aja sih yang tukang ngabisin lauk itu aku gitu, karena sayang ya mubah masak itu lama gitu kan, udah tahu kan harga-harganya juga sekarang lagi mahal, jadi tuh rasanya tuh kalau dibuang-buang tuh sayang aja gitu mam. Nah ini untuk ikan japunya aku goreng sampai bener-bener matang dulu, nanti untuk bumbu-bumbunya nyusul ya mam. Nah ini aku balik-balik, untuk ikan japunya kelihatannya masih putih tapi ini udah matang kok karena emang udah lama juga gitu. Terus untuk bumbunya ini baru aku masukinnya belakangan aja kayak gini, ini harusnya sih ditutup ya karena apa sih minyaknya itu nyiprat-nyiprat, tapi ya udahlah. Ini untuk bawang merah bawang putihnya aku taruh di atasnya belakangan aja, nanti matangnya tuh ngikutin si ikan asinnya juga, semuanya aku masukin kayak bawang merah bawang putih terus cabe aku masukin aja biar wangi, baru nanti aku angkat. Nah untuk ikan asin kayak gini nggak pernah aku tambahin garam sih yang pastinya, karena ikan japu itu udah asin banget ya, nanti minyaknya pun ngikut gitu loh mam. Ini aku pakein micin karena ikan japu itu enaknya dipakein micin, jangan pakai kaldu jamur. Ini enak banget sih, untuk minyaknya sengaja aku banyakin karena kalau misalnya makan ikan japu terus cocolan pakai nasi anget-anget itu tuh rasanya yang udah enak banget. Terus ini cabenya aku masukin juga belakangan, tomatnya juga aku banyakin, harusnya pakai pete, ini enak banget ya mam. Pokoknya kalau udah makan sama ini itu tuh lupa makan nasinya tuh udah habis berapa piring gitu ya, karena pakai minyaknya aja itu udah enak banget. Di sini aku pakai minyak Sankos yang bening banget gitu ya, jadi itu ya mudah-mudahan gak kenapa-napa sih. Karena emang enaknya kalau masak ikan kayak gini tuh banyak minyaknya mam gitu. Nah ini nggak lama-lama sih untuk ikan japunya, sebentar aja tuh, ini kelihatannya udah menggoda banget ya. Ini tuh enak banget seriusan. Di sana mungkin teman-teman ada yang belum pernah nyobain ikan japu, ini tuh enak banget teman-teman. Mungkin di setiap daerah itu beda-beda ya. Dan ini untuk sayur asemnya aku pakainya dua jenis aja, pakai kacang panjang sama putren gitu, karena emang ini yang kita makannya aja, untuk yang lainnya itu nggak kita makan. Biasanya kan sayur asem itu kayak ada labu siamnya, jagungnya, terus kayak kikilnya gitu kan. Coba karena di situ yang nggak pada kita doyan, jadi udahlah kita pakainya yang doyan-doyan aja, kayak kakak Alesa itu kan sukanya putren dibandingkan jagung gitu. Nah ini untuk ikan pedanya alhamdulillah udah mateng, jadi kita pindahin dulu ke tempat yang lebih kecil tuh. Ini udah mateng kayak gini, dua aja ini bisa menghabiskan nasi sampai setengah liter mam. Aku sama Pak suami bener-bener yang suka banget makan kayak gini tuh, kayak apa sih namanya, nambah nafsu makan gitu loh. Ini enak banget ya ampun, ngomongnya enak banget udah berapa kali tuh ya mam. Oh ya mama banget nih, di luar lagi hujan gede banget sebenarnya aku pas dubbingnya ya, tapi pas bikin video ini itu tuh yang panas banget cuacanya, jadinya tuh yang sedikit rame ya di videonya. Oke, untuk ikan pedanya udah matang. Di sini aku mau masak martabak mie-nya. Untuk bikin martabak mie kayak gini, yang tebel kayak gini, pakai apinya yang kecil aja gitu, yang paling kecil deh, supaya matangnya tuh merata ke atas-atas, ke tengah-tengah, jadi nggak bagian bawahnya mateng, bagian dalamnya tuh belum ya. Jadinya tuh yang matangnya tuh sempurna karena pakai api yang kecil gitu. Banyak sih yang nanya sama aku gimana bikin martabak mie sampai tebel kayak gitu ya, kayak gini ya mam, nggak direbus dulu atau nggak dikukus dulu, langsung aja tapi pakai apinya api kecil. Ini untuk sayur asemnya udah kelihatan matang gitu, jadi mau aku masukin bumbu raciknya. Jadi seperti ini ya mam, sayur asemnya aku mah simple aja kayak gini. Untuk selera sih masing-masing ya. Kalau teman-teman suka sayur asemnya yang original ya udah nggak apa-apa, itu seleranya teman-teman. Tapi kalau aku sukanya sayur asem yang kayak gini. Nah ini untuk rasa jangan lupa, takutnya kurang garam atau kurang gimana, tinggal tambahin aja. Tapi untuk aku ini udah oke sih. Nah untuk saya rasanya juga udah selesai, tinggal nungguin si martabak mie-nya aja teman-teman. Senang banget sih kalau hari ini udah masak ya, jadinya tuh tenang aja gitu. Apalagi ini requestannya anak-anak sama pas suami juga, jadinya tuh tenang aja. Dan ternyata mam, ya Allah, pas aku cek Magicom ternyata nasinya tuh tinggal sedikit. Gawat banget ya, udah masak ikan japu gitu kan, ternyata nasinya nggak ada nih. Jadi aku langsung aja deh masak nasinya. Ini aku nggak banyak sih masaknya, cuma setengah literan gitu. Aduh maaf banget ya mam, di luar hujan jadinya tuh rame banget, aku di sini jadi yang kurang fokus aja ngedubbingnya nih teman-teman. Ya udahlah ya, dilanjut aja nggak apa-apa ya mam. Untuk kali ini videonya rada rame sama air hujan karena emang di luar hujan itu deras banget teman-teman.
Dan untuk nasinya udah dimatengin juga, jangan lupa dicetrekin. Tadi juga ada sisaan nasi kemarin, jadi aku angetin di atasnya aja ya. Nah ini untuk telurnya juga udah mateng, jadi aku balik aja kayak gini. Untuk baliknya pelan-pelan aja teman-teman, insya Allah aman. Tuh bagian bawahnya ini nggak gosong ya, karena pakai api kecil banget. Nah ini tinggal nungguin matangnya aja nih. Hari ini sih aku pengen ke perumahan lagi ya, karena kemarin seharian itu aku nggak ke perumahan sama sekali, karena kemarin tuh yang sibuk banget. Jadi hari ini pengen ngecek aja gitu teman-teman ya, nggak jauh juga sih ya dari rumah aku, dari kontrakan aku, jadinya tuh setiap hari bisa aku cek dibandingkan rumah aku yang dulu tuh yang jauh banget, jadi mau ngecek pun susah ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah banget nih teman-teman, udah matang semuanya. Tuh liatin, ini telurnya aku tebel banget, ini pas banget di piring yang aku beli segede gini, jadinya tuh yang nggak ke apa ya namanya, nggak kegedean juga. Nah ini bisa teman-teman lihat sendiri tuh tebelnya kayak gini, matangnya juga ke dalam-dalam, jadi bisa banget nih. Ini enak banget teman-teman kalau bikin martabak mie kayak gini tuh, anak-anak tuh suka banget pastinya gitu, apalagi nggak pakai pedas-pedasan sama sekali. Oke, cooking with love-nya udah mateng cia. Masak apakah hari ini mam semuanya? Udah masak belum atau mager-mager ya? Biasanya sih mak-mak kalau lagi udah mager banget ya udah beli aja gitu kan, daripada apa sih namanya nggak makan, jadi ya udahlah kita beli aja gitu. Kalau nggak masak mie, kalau nggak telur, itu sih aku ya, nggak tahu kalau mam semua. Dan alhamdulillahnya ini mam aku udah punya tempat tudung saji yang baru, jadi aman deh dari laler. Tapi untuk sayurannya itu nggak bisa masuk ya, karena emang pancinya kegedean. Dan tambahan video sih mam, ini aku sebenarnya lagi ke pasar. Ini aku lagi ngambil pesanan baju hari ini. Ini baju seragam untuk TPS, karena di video-video yang kemarin tuh sudah di share gitu ya kalau aku tuh jadi petugas TPS. Dan ini aku mau cari baju seragaman yang kekinian aja deh, nyari warna bajunya netral, nggak memihak ke warna baju partai manapun ya. Jadinya tuh yang warnanya tuh hijau sage sama hijau army. Ada nggak sih mam yang hijau army partai gitu? Pokoknya di situ gak ada niatan untuk memihak partai manapun sih. Kita kan anggota TPS harus netral ya. Dan ini aku lagi mampir ke tempatnya rumah aku. Di sini aku lagi cek-cek, lagi lihat-lihat. Ini calon dapurnya aku ya teman-teman. Ini dia meja dapurnya dan ini wastafelnya. Di sini sengaja banget aku bikinnya tuh di sebelah sini, nggak di pojokannya, karena pengennya tuh pas habis masak nggak jauh tuh naruh perabotan kotor tuh langsung dimasukin ke sini. Nah ini wastafelnya aku beli di Shopee. Ini harganya udah aku cantumin di description box. Mungkin teman-teman ada yang mau cari apa sih sink wastafel kayak gitu ya, nanti aku taruh. Nah mam, di sini juga aku ternyata baru ngeh loh mam. Tadinya kan aku mau beli kayak kompor apa ya namanya, kompor tanam, ternyata kan emang uangnya nggak cukup gitu ya. Jadinya tuh yang tadinya mau dibolongin si mejanya tapi gak jadi gitu. Ini tuh malah jadi kelupaan nggak ditaruhin buat selang gasnya gitu. Aku tuh baru enggak loh mam, beneran, tapi gampang lah ya, nanti kita bor. Nah di sini juga aku bikin meja bar, ini setengah-setengah. Untuk meja barnya 30 cm, terus ini lebihnya juga 30 cm ya, jadi setengah dari meja dapur yang di sebelah sana. Nah jadi bentukannya kayak gini ya mam. Nanti insya Allah kalau ada rezeki lagi kita beli bangku yang bisa naik turun gitu mam di sini. Alhamdulillah banget ya. Terus ini bagian kolong dapurnya juga belum aku cat, terus aku belum beli apa-apanya lagi, belum beli hordeng, belum beli, pokoknya banyak banget yang belum dibeli mam. Sebenarnya ini udah gak sabar pengen ditempatin, cuma apalah daya, air belum dibeli, terus itu juga belum ditutup gitu ya. Tapi untuk atap sih, masalah atap sih gampang ya, nanti aja bisa gitu. Tapi ini loh mam, kayak air yang paling penting itu tuh aku belum. Dan di sini aku udah habis dananya, jadi kita ngumpulin lagi. Makanya setiap harinya aku tuh yang semangat banget jualan gitu teman-teman, karena mau bantuin suami ngumpulin uang juga. Pokoknya di sini aku seneng banget sih teman-teman. Ya Allah, seneng banget punya dapur kayak gini, rasanya tuh udah bahagia banget menurut aku ya. Mungkin teman-teman yang ngerasain berjuang dari nol itu ngerasain banget yang bahagia kayak gini. Dan di situ juga belum aku apa-apain. Di situ aku niat mau kasih jemuran juga. Tuh di atapnya juga udah aku kasih kayak atap yang transparan gitu, karena niat buat jemuran di situ teman-teman. Terus mesin cuci juga aku taruhnya di situ. Pokoknya itu laundry room lah ya ceritanya. Pokoknya ruangan sempit pun aku bikin sebisa mungkin. Nah ini dia kamar mandinya kayak gini teman-teman. Ini belum dicat juga. Terus itu talangan buat pembuangan air dari atasnya itu juga belum diapa-apain. Pokoknya seadanya aja dulu ya teman-teman. Dan sampai sini dulu aja videonya. Terima kasih banget udah nemenin aku dari awal sampai akhir di video. Semoga teman-teman selalu suka dengan video-video aku. Semoga nggak pernah bosan dengan video-video aku. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.